Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Matius pasal kelima, ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep berbahagia yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana konsep berbahagia yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan hari ini kita lanjutkan ajaran Tuhan Yesus ini, yaitu orang yang berbahagia itu adalah orang yang berduka cita. Kalimat ini masih sepertinya aneh. Bisa kita lihat, bisa kita bayangkan bagaimana orang yang berduka cita disebut berbahagia. Mana mungkin orang yang kehilangan keluarganya, mungkin kehilangan barang-barangnya dicuri orang, kehilangan jabatan, itu disebut berbahagia? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini. Jadi apa artinya orang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia? Duka cita apa di sini? Duka cita atau kesedihan di sini adalah dia berduka cita atau bersedih kalau masih ada dosa di dalam hidupnya. Selama orang belum bersedih terhadap dosanya, dia tidak akan pernah mendapatkan penghiburan yang sejati. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, sedihkah saudara? Sedihkah kita kalau dosa itu masih ada di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita bangga masih berbuat dosa? Atau seolah-olah berbuat dosa itu sudah biasa saja? Orang melakukan hal yang sama, saya juga melakukan hal yang sama. Penghiburan yang akan diberikan Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan, mengakui diri kita orang berdosa dan mengakui semua dosa kita dan minta pengampunan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk mengampuni orang berdosa? Dan itulah tujuan utamanya, agar dosa saudara dan dosa saya bisa diampuni. Dan itulah penghiburan yang sejati. Arti kedua dari ayat ini adalah bagaimana orang Kristen itu, orang percaya itu bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berduka cita atau bersedih melihat dosa merajalela di muka bumi ini. Kita bisa lihat berita-berita yang ada di sekitar kita. Banyak manusia tidak takut lagi berbuat dosa.
tidak takut berbuat jahat, tidak takut untuk membunuh sesamanya, membegal sesamanya. Itu ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, sedihkah kita? Berduka citakah kita kalau melihat dosa merajalela di atas muka bumi ini? Bahkan dosa yang terjadi hari ini, kejahatan yang terjadi hari ini, bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan hampir setua dunia ini. Waktu manusia masih sangat sedikit, zaman Kain dan Habel, dua saudara kandung ini sudah saling membunuh. Kain membunuh adiknya Habel. Demikian juga di zaman Nabi Nuh. Kecenderungan manusia berbuat jahat dan hatinya keras dan berbuat dosa. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius, Alkitab berkata, manusia semakin hari semakin jahat. Manusia semakin egois. Jadi jangan pikir saudara-saudara, manusia ini akan semakin baik. Tetapi dari pihak kita orang percaya hari ini, bagaimana sikap kita melihat kejahatan di atas muka bumi ini? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, bersedih melihat kejahatan itu, dan kita mendoakannya di hadapan Tuhan agar Tuhan bekerja, agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya, agar Tuhan menyelamatkan orang berdosa itu dan kembali kepada Tuhan. Kebahagiaan orang percaya hari ini, kalau di dalam dirinya ada kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam melihat orang berdosa itu, dan terus menggumulkannya di hadapan Allah agar Allah menyelamatkan mereka. Sebagaimana saya sudah katakan sebelumnya, berbahagia di sini bisa diterjemahkan dengan kata diberkati. Diberkatilah orang yang berduka cita, yang bersedih kalau ada saudara-saudaranya masih terus berbuat dosa. Sedihkah Bapak Ibu? Sedihkah saudara-saudara? Sedihkah kita kalau keluarga kita hari ini masih terus berbuat dosa? Sedihkah kita kalau teman-teman kita berbuat dosa? Berduka citakah kita kalau orang-orang yang kita kasihi terus berbuat dosa? Kalau kita sedih, kalau kita berduka cita, maka kita pasti menggumulkannya di hadapan Tuhan sampai orang ini nantinya datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan agar menyelamatkan mereka, dan begitu mereka selamat, itulah penghiburan yang terbesar bagi kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu tidak lupa kita bagaimana kisah anak yang hilang di Lukas pasal ke-15. Orang tuanya itu menunggu dengan sabar. Mungkin lama sekali dia tunggu anaknya yang bungsu itu, yang sudah jauh sekali meninggalkan dia. Kapankah anakku itu akan kembali kepadaku? Dan waktu anaknya itu pulang dan dilihatnya dari jauh, dia mendatanginya dan memeluknya. Itu ungkapan
penghiburan, kesenangan bapaknya terhadap pulangnya anaknya yang hilang itu. Itu juga hari ini yang terjadi kepada kita kalau ada orang berdosa itu kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, itulah penghiburan yang sejati. Saudara-saudaraku, maukah kita menggumuli orang-orang berdosa itu agar kembali kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini tentang konsep berbahagia kalau kami berduka cita terhadap dosa merajalela di muka bumi ini. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara-saudaraku ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 727140 0853 71727140. Amin.